Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat dan saya hormati, yang dimuliakan Allah, saya tidak dapat sebut seorang demi seorang dengan nama dan gelar serta jabatan. Saya himpun saja supaya tidak nanti ada yang terlewati. Para alim ulama, para umara, para umat dan jamaah, para sesepuh, bini sepuh, para mantan pejabat, para politisi, akademisi, praktisi, sipil, TNI, kepolisian, di provinsi, bahkan di tingkat nasional, di kabupaten kota, keluarga besar Akili, keluarga besar yang serumpun, keluarga besar UG dan dulu Polimolog Halaa, Syarikat Islam, Nasdem, Golkar, keluarga besar dari Pak Rustam dan seluruh keluarga besarnya, tidak ada yang terkecuali dan terlewati. Insya Allah kita semua diberkahi, dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bersyukur untuk kedua kali dapat penghargaan keluarga memberikan tausiah di kenduri 40 hari Pak Rustam. Di hari kelima juga saya menyampaikan tausiah di perumahan Misfal Rasa itu. Dan saya hari ini merasa tersanjung betul karena pihak pembicara menyatakan saya adalah guru beliau. Saya merasa jadi kecil di hadapan orang-orang besar. Semoga Allah akan memberikan kepada kita semuanya hal-hal yang diridhoinya. Amin. Jamaah sekalian, saya langsung saja pada materi karena dukhul waktu zuhur hari ini adalah 11.51. Masih ada 1 jam lebih sedikit. Baik, hari ini kita lihat nuansa warna biru. Bukan karena penyelenggara takziah dari Nasdem, tidak ada hubungan itu biru dengan Nasdem. Cuma di tradisi adat Gorontalo, kalau di pemakaman itu nuansanya putih sampai 7 hari. Tapi kalau sudah masuk 2 arwah 40 hari, nuansanya warna biru. Karena biru itu yang paling banyak arti dari semua warna yang ada. Kalau putih suci, merah berani, kuning semangat, hijau damai, ungunya cemburu, orange-nya kasmaran, pinknya jatuh cinta. Kalau hitam berkabung, abu-abu sederhana. Kalau warna coklat itu rendah hati, maka biru itu yang paling banyak artinya. Artinya biru itu adalah kuat. Cinta yang terlalu kuat disebut cinta mengharu biru. Langit yang terlalu tinggi, langit biru. Air yang terlalu dalam disebut laut biru. Gunung yang terlalu jauh kelihatan warna biru. Bahkan telaga terlalu luas dibagi jadi telaga biru. Bahkan biru itu terkenal karena tenda yang paling terkenal di Gorontalo adalah tenda biru. Apa hubungannya dengan almarhum Pak Rustam? Hubungannya adalah kalau biru itu tandanya jauh,
maka Pak Rustam itu sudah jauh dari kita. Beliau tak lagi bisa ketemu, tak lagi bisa bersua dan bersama kita. Tapi percayalah, hanya secara fisik lahiriah beliau jauh dari kita, tapi secara mental, moral dan batiniahnya dia selalu dekat dan bersama kita selamanya. Karena itu ada sebuah pesan dari Rasulullah tentang orang yang meninggal dunia. Ada satu kalimat yang sungguh sangat bermakna. Beliau Rasul bilang sama sahabatnya, "Udkuru mahasina mautakum." Sebut-sebutlah, ingat-ingatlah, dan ucap-ucaplah kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa orang yang telah meninggal di antara kamu. Dan sungguh apa yang disampaikan tadi oleh para pembicara itu sudah tepat sekali. Mengingat, mengenang, mengungkap, mengangkat dan mengungkit kebaikan Pak Rustam itu adalah sunnah Rasul, perintah Rasulullah. Maka tidak salah juga hari ini saya akan mengangkat sisi baik dari almarhum. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kalau boleh saya mengutip ungkapan Pak Profesor Dr. Hadi Arif Said, Pak Rustam itu adalah lokomotif. Di belakangnya banyak gerbong, ditarik oleh lokomotif. Tanpa lokomotif, gerbong tidak bisa jalan sendiri. Di bidang pendidikan, gerbong berat yang beliau bawa adalah dulu Olimolo Pahala dan UGM. Di bidang politik, gerbong di belakangnya adalah pernah Partai Golkar dan sekarang Nasdem. Beliau juga membawa gerbong Syarikat Islam sebagai organisasi sosial keagamaan. Beliau juga membawa gerbong keluarga besar rumpun akili dan serumpun. Di belakang beliau banyak sekali panti asuhan yang beberapa waktu lalu beliau hadiri peletakan batu pertamanya, dan saya penceramahnya. Meskipun dalam fisik dan kondisi yang tak memungkinkan, beliau hadir meskipun hanya berbaring dalam mobil, tapi di tempat pelaksanaan. Sungguh luar biasa, beliau adalah lokomotif yang membawa gerbong-gerbong besar dan berat. Dan untuk itu saya berharap ucapan saya ini akan beliau nikmati saat beliau di alam barzah. Amin. Yang kedua, jamaah sekalian, beliau ini termasuk orang yang sangat pas betul dengan hadis Nabi. Hadis Nabi tentang apa? Rasul itu pernah di hadapan sahabat mengacungkan dua jari begini sambil berkata, "Ana wa kafilul yatim bil jannati hakadha." Aku dan orang yang peduli pada anak yatim akan bersanding denganku bagaikan dua jari tanganku ini di surga. Jadi Nabi akan menjadi sahabatnya ketika beliau sangat peduli anak yatim. Kenapa saya katakan ini? Karena tiap kali beliau mengundang saya ceramah, kalau ada kegiatan baik Partai Golkar waktu itu maupun UG atau dulu Olimolo Pahala, selalu menghadirkan anak-anak panti asuhan. Saya bilang beliau ini sangat peduli anak yatim. Bahkan kegiatan beliau yang terakhir, kira-kira seminggu sebelum beliau meninggal dunia, adalah peletakan batu pertama panti asuhan yang disebut dengan Panti Asuhan Hasan Akili Pali Bakti. Dan itu sementara dibangun sekarang sebagai karya monumental beliau yang mengikuti sunnah Rasul. Insya Allah beliau menjadi sahabat Nabi Muhammad di surga. Amin. Yang berikutnya, almarhum ini orang yang sangat peduli pada amal jariah. Kenapa saya katakan demikian? Saya sendiri yang merasakan. Pada saat kami sedang membangun masjid besar Kecamatan Batu Dak Pantai, Nurul Amin, panitia datang sama beliau. Kebetulan beliau waktu itu sudah persiapan berpasangan dalam pasangan subur, dan hadir di sini Pak Haji Sulbiki sebagai calon bupati, beliau sebagai wakil bupati. Beliau dengan Pak Subur, Pak Suni memberikan sumbangan untuk plafon masjid, beliau tanggung semua.
Sekarang masjid itu sementara berdiri megah, tapi karena bocor-bocor dia punya sen, itu plafonnya udah rusak-rusak. Mudah-mudahan di antara keluarga besar Nasdem ada yang mau mengganti lagi jasa Pak Rustam yang sudah mulai rusak itu, karena dia sudah puluhan tahun. Masanya sumur itu Pak boleh ya hampir 20 tahun, jadi memang sudah pantas untuk rusak. Iya, mudah-mudahan ini jadi ada yang bersimpati sekaligus berempati. Yang berikutnya, beliau juga cuma saya WA, Pak Haji, saya sementara bangun taman pengajian dekat rumah saya. Langsung beliau jawab, hitung ukurannya, apa yang dibutuhkan? Saya bilang tehel, ukur dia punya luas. Langsung dia ukur dia punya luas. Saya kirim luasnya. Saya akan kirim tukang semen dengan tehel. Langsung beliau kirim. Padahal cuma WA, gara-gara jago-jago langsung direspon. Tidak lama. Subhanallah. TPQ dan masjid adalah dua sarana ibadat yang selama manusia masih hidup di dunia akan berkontribusi mengalirkan pahala terus pada beliau almarhum Pak Ustaz. Subhanallah. Yang berikut ada yang saya tidak mau dapat lupa, dan itu saya sudah ungkap di UG kemarin dulu, maaf, berapa waktu yang lalu, ketika saya diundang ceramah di DPD 2 Golkar. Beliau masih ketua Golkar waktu itu. Saya sudah selesai ceramah, acara dilanjutkan. Pak sopir bilang, Ustadz kalau semua pulang saya semua antar. Oke, semua pulang. Panitia sudah datang, jabat tangan. Begitu kami sudah ada di Menara Keagungan depan Masjid Agung, tiba-tiba sopir dapat telepon dari Pak almarhum. Anda di mana? Pak antar Pak Ustadz. So di mana? So lewat Menara. Balik. Saya belum ketemu Pak Ustadz. Saya belum pamitan sama Pak Ustadz, belum pamitan dengan saya. Pak Ustadz disuruh balik. Iya, balik. Begitu saya balik, beliau sudah turun dari kantor DPD 2 Golkar, menyambut saya di tengah jalan dan jabat tangan. Ternyata beliau mau memberi sedekah pribadi, dan itu yang selalu beliau lakukan. Saya tidak mau lupa kesan yang satu ini. Sungguh luar biasa. Beliau itu orang yang sangat peduli. Ketika kami bercerita dengan orang yang joget, adik saya, kebetulan saya datang bersilaturahmi melihat kondisi beliau di sini. Saya punya adik, saya panggil biar sedikit memberikan obat, doa-doa. Beliau merasa agak lebih ringan. Beliau suruh jemput ulang adik saya. Dijemput 3 bulan baru pandai. Saya rasa agak ini. Baru cerita oleh sopir beliau datang, Pak Rustam itu Ustadz, banyak sekali dia punya anak-anak asuh, anak-anak binaan. Tidak ada hubungan kerabat dan keluarga dengan beliau, tapi beliau sekolahkan, beliau tinggalkan di rumah beliau ini sering bertemunya anak-anak muda, dan itu tidak ada hubungan keluarga, tidak ada orang lain, tapi beliau dukung pendidikannya sampai dicarikan pekerjaan. Banyak yang sukses dengan beliau. Saya bilang, Rasulullah itu Bapak dan Ibu, semoga saya tahu ya, suatu hari pulang dari ceramah di pinggiran kota Madinah, ketemu sama seorang tukang batu. Beliau adalah pemecah batu. Ketika Rasulullah jabat tangan dengan tukang batu, Sa'ad bin Mu'az namanya, Rasulullah merasakan tangan Sa'ad itu kasar sekali, lecet-lecet dan melepuh. Rasul tanya, Sa'ad, kenapa tanganmu seperti itu? Kata Sa'ad, ya Rasul, tangan saya ini tiap hari bergesekan dengan batu dan besi pemecah batu. Kenapa? Saya usaha pemecah batu. Buat apa? Saya jual batunya untuk bikin bangunan rumah, bangunan-bangunan masyarakat. Lalu hasil penjualannya saya nafkahi keluarga dan saya bagi semua anak yatim. Apa yang dilakukan Rasulullah?
Beliau ambil tangan tadi sambil beliau cium. Jadi bukan tangan Rasul yang dicium, tapi Rasul mencium tangan si tukang baju sambil berkata, saat inilah tangan yang paling disukai Allah, dan tanganmu tidak akan bisa disentuh api neraka untuk selama-lamanya. Itulah makna dari hadis beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Pak Rustam itu ada di situ. Saya tidak subjektif menilai beliau, tidak. Bukan karena beliau pernah bersama-sama dengan istri saya di Makassar. Saat istri saya kuliah di sana, beliau sering datang ke asrama karena masih keluarga yang berhubungan keluarga. Tapi karena saya menilai secara objektif, betul-betul menurut pandangan agama seperti yang seharusnya. Kita doakan semoga seluruh kebaikan yang saya sebut atas nama beliau, insya Allah beliau nikmati di alam barzahnya. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu saudara sekalian, beliau sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Beliau naik haji, dan tanda-tanda haji mabrur itu ada pada beliau. Karena haji mabrur itu bukan karena rukun dan syaratnya lengkap, tidak. Manasik itu di tanah suci, tapi mabrurnya ada di tanah air. Sepulang dari haji beliau lebih mabrur, dan itu ditunjukkan dengan karya dan kiprah beliau di tengah masyarakat. Sehingga itu Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Balasan bagi yang haji mabrur tak ada yang lain-lain kecuali hanya ada surga. Jamaah sekalian dirahmati Allah, beliau juga ikut sunnah Rasul, menikah lebih dari satu. Ada orang suka tapi takut istri. Ketika ada malaikat tanya, bapak sudah haji? Iya. Siap masuk surga. Tapi ketika si bapak itu mau masuk surga, sini. Waktu masih di dunia berapa istrimu? Cuma satu. Kenapa tidak sampai 4? Saya takut istri tidak jadi masuk surga. Karena takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut sama istri. Jadi saya motivasi para bapak, jangan takut istri, takutlah kepada Allah. Saya sendiri juga takut kepada Allah, tapi karena gara-gara istri saya juga saya tidak berani. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir Bapak dan Ibu ya, ini yang terakhir untuk kita semua. Boleh saya memberikan beberapa kalimat filsafat. Saya mohon maaf, di hadapan saya ini para guru besar. Saya cuma S1, masa S1 memberikan kuliah sama S3. Tapi begitulah Bapak dan Ibu, kita berbagi saja ya. Kalimatnya bahasa Arab. Saya mohon maaf, kalimatnya ini sedikit agak bersajak, dan saya akan terjemahkan. Bunyinya begini. Al-insanu ya'ti bila syai'in thumma yas'a wara'a kulla syai'in wa yatruka kulla syai'in wa yadhabu bila syai'in thumma yuhasabu ala kulli syai'in. Saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Manusia lahir ke dunia tanpa membawa sesuatu. Kemudian dia membesar, dewasa, mengejar segala sesuatu. Lalu dia mati, meninggalkan segala sesuatu. Sedangkan dia pergi tanpa membawa sesuatu. Tetapi di akhirat, dia dimintai pertanggungjawaban tentang segala sesuatu. Allahu Akbar. Kita datang tanpa membawa sesuatu, lalu hidup mengejar segala sesuatu, lalu kita mati meninggalkan segala sesuatu, tapi kita tidak membawa sesuatu, tapi di akhirat akan dipertanggungjawabkan segala sesuatu. Karena itu beberapa pesan singkat sebagai penutup. Mari renungkan kalimat saya. Wahai manusia, datanglah kau ke masjid dengan berjalan sebelum engkau akan dipikul di atas keranda menuju masjid. Selalulah engkau sholat di belakang imam sebelum engkau disolati di depan imam.
Masih lebih baik engkau kehilangan sandal di masjid daripada sandalmu tidak pernah kelihatan di tangga masjid. Engkau lahir tanpa pakai apa-apa. Kau telanjang dan ditutup auratmu dengan loyor yang diikat gurita. Satu saat kau mati akan ditelanjangi dan auratmu akan ditutup dengan kain kafan yang diikat dengan tali pinggirnya. Engkau lahir disambut dengan azan dan engkau mati di antara yang sholat. Perhatikan azan, jangan lalaikan sholat. Engkau disambut dengan senyuman saat kau mati di antara dengan tangisan. Perhatikan orang-orang yang menangis, jangan tersenyum melihat mereka. Tersenyumlah melihat orang bahagia dan menangislah melihat orang yang derita. Kalau kau lahir, kau tak pegang apa-apa. Dan kalau kau mati, kau akan lepaskan apa yang ada dalam tanganmu. Karena itu segalanya terlepas. Manfaatkan untuk jadi amalmu dan bekalmu di kehidupan akhirat menghadap Tuhanmu. Ingatlah kau datang disambut dengan uluran tangan. Dan kau mati akan diantar dengan uluran tangan. Sebelum tangan-tangan orang terulur kepadamu, ulurkan tanganmu pada orang. Biar nanti datang saatnya mereka tinggal membalas jasa dan uluran tanganmu pada mereka. Dan yang terakhir, engkau lahir dicipta dari tanah. Dan engkau mati dikubur ke dalam tanah. Karena itu, resapi ungkapan bahasa orang tua. Indua po patata, huta mola obalata. Po patata indua, huta mola odupua. Jangan menguburkan jenazah di tanah yang tidak punya hak waris kita di dalamnya. Karena persoalan di kemudian hari kita tidak akan tahu. Mungkin ada gugatan-gugatan dan bongkar jenazah yang tidak ada hubungan dengan kerabat. Bisa jadi ini adalah wasiat orang tua. Bersifatlah seperti sifat tanah. Sebelum kita kembali dalam pangkuan pelukan tanah. Tanah adalah makhluk yang paling sabar. Tanah adalah makhluk yang paling jujur. Tanah adalah makhluk yang paling baik membalas keburukan dengan kebaikan. Bahkan tanah itu adalah makhluk Allah yang pandai beradaptasi, menyesuaikan diri dengan siapa yang bersahabat. Mudah-mudahan kalimat-kalimat filsafat seperti ini dapat meresap dalam jiwa kita, menjadi inspirasi buat kehidupan kita untuk siapkan bekal menuju kehidupan yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian tausiah singkat, dan marilah kita akan berdoa untuk almarhum. Sebelum saya berdoa, saya mau bertanya dulu. Almarhum manusia biasa, tidak lepas dan luput dari hilaf dan salah. Andaikan ada yang berhubungan dengan perasaan kita, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu ikhlas memaafkan? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma khailahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqrim nuzulahu wa wasi' madalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa qil lana wa lahu ajrul jannati mathwahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.